dari diskusi yang berkembang ini, kemudian ada saran agar Pak Prabowo meminta kepada Pak Jokowi agar mau membuatkan kepres, menandatangani kepres termasuk mengangkat kepala badan gizinya. Dan alhamdulillah Pak Presiden Jokowi kan bersedia karena memang ini kan transisi yang paling smooth sepanjang sejarah, dan Pak Presiden menginginkan 82,9 juta itu bisa dilaksanakan pada akhir tahun 2025. Dan berapa dana yang dibutuhkan untuk percepatan itu, jika percepatan dilakukan mulai September maka dibutuhkan 100 triliun. Presiden Prabowo kan apapun beliau perjuangkan untuk agar program ini jalan, karena ini adalah investasi terbesar sepanjang sejarah untuk peningkatan kualitas SDM Indonesia. Ya, pada saat itu saya sebenarnya sedang buka bersama dengan Pak Mendagri dan Pak Kepala BIN, sambil ngobrol buka bersama, tapi tiba-tiba saya mendapatkan telepon dari Pak Seskap, dan rupanya yang bicara lebih lanjut Pak Presiden. Itu membuat kita kaget juga kan, ada apa kok maghrib-maghrib beliau telepon. Saya sekarang di Kecamatan Babelan. Oh, Bapak sedang di sana? Ya, saya di sana di Kabupaten Bekasi, Kecamatan Babelan. Ya. Ya, tapi mereka makannya belum sampai. Belum sampai ya. Di Kecamatan Babelan. Memang isinya bercerita tentang keberadaan beliau di Babelan, dan beliau mendapat informasi bahwa di Babelan itu belum ada satuan pelayanan pemenuhan gizi, belum ada delivery makanan kepada anak-anak sekolah dan ibu hamil, menyusui, dan beliau menginginkan di Babelan sudah ada pelayanan itu, pemenuhan gizi. Dan dalam pembicaraan itu salah satu yang saya sampaikan, karena itu di daerah banjir maka kita harus mencari tempat untuk SPPG yang terhindar dari banjir. Dan hari ini saya ke Babelan, ini kebetulan di Babelan, mencari tempat untuk mendirikan satuan pelayanan pemenuhan gizi di daerah yang lebih tinggi. Dan perlu saya sampaikan bahwa di Babelan ini ada peserta didik itu belum termasuk santri dan ibu hamil, ibu menyusui, sekitar 53.000. Dan kalau dari data yang kami dapatkan, di Babelan ini harus ada 30 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang sampai sekarang belum ada satupun. Jadi ini kalau kita segera bangun di sini, ini menjadi yang pertama di Babelan. Sebagai bagian dari pemenuhan permintaan Presiden agar pelayanan di Babelan bisa segera dilaksanakan. Sekarang dari peninjauan sampai bisa Kalau itu pasti terkait dengan feeling dan instingnya Pak Presiden, Pak Prabowo Subianto, kenapa saya diminta di situ. Tapi mungkin yang membuat beliau kemudian memutuskan saya itu karena saya sudah bergabung dengan beliau itu dari tahun 2020. Saat itu sebetulnya beliau masih Menteri Pertahanan dan ada program food estate. Dan saya hadir di Kementerian Pertahanan sebagai ahli pertanian, kan? Karena untuk membangun pertanian dalam area luas pasti akan sangat dibutuhkan ahli perlindungan tanaman atau proteksi tanaman. Karena salah satu kendala dalam mempertahankan produksi pertanaman kan bagaimana agar pertanaman tersebut terhindar dari serangan hama dan penyakit. Di era Pilpres, Pak Prabowo meminta Pak Rahmat Pambudi menjadi ketua tim pakar untuk menyeleksi siapa saja yang bisa membantu beliau di dalam menyusun visi misi, dan kemudian akhirnya saya menjadi salah satu orang dari 6 yang menjadi anggota tim pakar untuk menyusun visi misi. Nah, dari 6 orang itu sayalah yang meminta kepada
Pak Prabowo untuk diberi kesempatan melaksanakan pilot project, dan waktu itu ada 4 orang pilot project yang melakukan, salah satunya saya, tapi dari tim pakar itu hanya saya saja. Dan kemudian dari pilot project yang dilaksanakan, kemudian keluarlah ide-ide yang lebih operasional terkait makan bergizi, termasuk membuat satu badan khusus yang menangani pemenuhan gizi ini. Dan saya waktu itu tidak pernah berpikir bahwa saya yang akan ditunjuk. Saya hanya setiap kali diskusi selalu menyiapkan bahan dan kemudian memberikan masukan-masukan kepada Pak Prabowo saat itu ya. Dan kemudian ketika tiba saatnya menentukan siapa yang akan memimpin, beliau tiba-tiba nanya saya, sanggup nggak gitu. Jadi kalau ditanya begitu kan saya bilang, saya kalau diminta pasti saya laksanakan. Ketika saya beraktivitas di dosen pun, dari 2003 tuh saya sudah menjadi Direktur Pengembangan Institusi dan Usaha Penunjang di IPB, dan salah satu produknya adalah Botani Square itu, yang mall terbesar di Kota Bogor. Itu berdiri ketika saya menjadi direktur. Setelah itu dari 2014 sampai 2022 saya kan juga menjadi Ketua Sekolah Tinggi Pertanian Kewirausahaan di Halmahera Barat. Selain mendirikan sekolah itu, saya juga memimpin selama 2 periode. Dan jadi secara administrasi, secara kegiatan sih saya sudah terbiasa di birokrasi selain mengajar gitu. Tapi belum pernah saya memegang program utama, apalagi di tingkat nasional. Ini baru pertama kali. Jadi memang sesuatu tantangan besar. Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik, memegang kepercayaan ini, dan akan saya lakukan sebaik-baiknya. Tentu saja beban berat ya, tetapi kita lakukan dengan senang hati karena pressure banyak, tapi saya usahakan untuk tidak tertekan gitu, dan saya selalu berusaha untuk rileks gitu. Jadi sebetulnya kan program ini adalah programnya Pak Prabowo, tapi dari hasil diskusi, kalau badan gizi ini didirikan menunggu Pak Prabowo dilantik, maka programnya ini sulit bisa dilaksanakan di Januari. Nah, dari diskusi yang berkembang ini, kemudian ada saran agar Pak Prabowo meminta kepada Pak Jokowi agar mau membuatkan kepres, menandatangani kepres, termasuk mengangkat kepala badan gizinya. Dan alhamdulillah Pak Presiden Jokowi kan bersedia, karena memang ini kan transisi yang paling smooth sepanjang sejarah. Dan kemudian akhirnya saya dilantik oleh Pak Jokowi, Pak Presiden Jokowi, tapi itu memang atas permintaan Pak Presiden Prabowo. Pada saat itu kan, pada saat diskusi itu, ini siapa yang harus melaksanakan program ini. Nah, kemudian banyak masukan, gimana kalau ini dilakukan oleh Menteri Pendidikan, karena toh mayoritas penerima manfaatnya Kementerian Pendidikan. Saat itu Pak Prabowo mengatakan saya tidak ingin di kementerian. Jadi saya ingin program ini sentralistik, dikelola secara khusus dari pusat sampai daerah. Jadi saya hanya ingin ini dalam bentuk badan. Lebih operasional, karena begini, kalau kementerian itu kan ada undang-undang kementerian, di mana kalau budget di kementerian itu kan kemudian dioperasionalisasikan pasti harus melalui pemerintah provinsi dan daerah, ada yang begitu. Nah, Pak Prabowo tidak ingin anggaran ini masuk ke lembaga lain. Beliau hanya ingin budget ini langsung dikendalikan oleh satu badan, yaitu badan gizi, dari pusat sampai ke daerah. Nah, secara akademik saya selalu jelaskan bahwa penduduk Indonesia ini masih akan tumbuh sampai sekarang tumbuh 6 orang per menit, masih 3 juta per tahun, dan sampai tahun 2045 itu masih akan bertambah mencapai
324 juta, jadi masih akan bertumbuh 42 juta dari sekarang. Nah, kalau kita lihat komposisinya, sekarang itu 60% anak-anak kita tidak pernah atau tidak punya akses yang baik terhadap gizi seimbang. 60% itu tidak pernah minum susu, bukan karena tidak tahu itu susu tidak bermanfaat, tapi tidak mampu beli susu. Jadi pertumbuhan penduduk Indonesia yang sampai sekarang masih 6 per menit itu mayoritas datang dari golongan itu. Jadi kita, terutama Pak Presiden sangat khawatir bahwa anak-anak yang sekarang masih dalam kandungan, anak-anak yang sekarang masih di TK, masih di SD, di SMP, itu kan 20 tahun kemudian itu akan menjadi tenaga kerja produktif. Kalau mereka pada saat tumbuh tidak mendapatkan asupan gizi yang baik, dikhawatirkan mereka akan menjadi tenaga kerja produktif yang kurang berkualitas dan sulit bersaing dengan SDM dari negara lainnya. Kalau intervensinya berhasil, saya sangat yakin SDM kita tahun 2045 yang bersumber dari anak-anak sekarang yang kita intervensi itu adalah anak-anak yang kuat, cerdas, energik, lincah, dan punya kualitas yang baik. Gitu. Itu makanya Pak Presiden Prabowo kan apapun beliau perjuangkan untuk agar program ini jalan, karena ini adalah investasi terbesar sepanjang sejarah untuk peningkatan kualitas SDM. Waktu saya canangkan program ini, saya diejek, saya ditertawakan, saya dibilang saya ini setengah gila atau mungkin sudah gila. Mana mungkin kasih makan ke semua anak Indonesia? Mana mungkin? Saya katakan mungkin dan akan. Ya, alhamdulillah program makan bergizi ini masuk bulan ketiga ya. Kita launching tanggal 6 Januari di 190 satuan pelayanan pemenuhan gizi di 26 provinsi, dan hari ini sudah mencakup 726 satuan pelayanan pemenuhan gizi di 38 provinsi. Dan perlu diketahui bahwa 726 satuan pelayanan ini merupakan murni kemitraan, jadi belum satupun gedung satuan pelayanan yang dibangun oleh Badan Gizi. Karena kalau mengandalkan APBN, maka sekarang prosesnya masih dalam proses perencanaan menuju tender. Nah, setelah itu baru pengumuman pemenang tender, pembangunan baru akan selesai di bulan Juli. Jadi kalau program makan bergizi ini murni mengandalkan APBN, maka makan bergizinya akan baru dimulai bulan Agustus. Untuk tahun 2025 sebetulnya kan Badan Gizi sudah menerima anggaran 71 triliun. Nah, 71 triliun ini mekanismenya kita lakukan bertahap, di mana untuk bulan Januari sampai April itu melayani 3 juta, dari April akhir ke Agustus akhir itu melayani 6 juta, nanti dari akhir Agustus ke Desember melayani 15 sampai 17,5 juta. Tapi kemudian dengan banyaknya pelayanan dan kemudian banyaknya laporan, terutama anak-anak yang merasa ingin cepat mendapatkan itu, Pak Presiden manggil kita dan ingin melakukan percepatan-percepatan. Dan Pak Presiden menginginkan 82,9 juta itu bisa dilaksanakan pada akhir tahun 2025. Dan berapa dana yang dibutuhkan untuk percepatan itu, jika percepatan dilakukan mulai September, maka dibutuhkan 100 triliun. Karena 25 triliun per bulan untuk 2025. Tapi kalau dilaksanakan mulai Oktober, maka akan dibutuhkan 75 triliun anggaran tambahan dari penambahan dari 71 triliun tersebut. Nah, untuk kesuksesan program ini sebenarnya ada 3 faktor ya. 1 anggaran, 2 SDM, 3 infrastruktur.
Anggaran sudah tidak perlu kita diskusikan lagi karena Pak Presiden sudah siapkan. SDM sedang kita didik. Jadi sejauh ini program makan bergizi ini dikelola, dibawa dan dikendalikan oleh pegawai Badan Gizi yang dididik selama 3-4 bulan. Nah, kami baru selesai mendidik 1994. Ya, jadi nanti sampai Agustus kita akan mentok di melayani 6 juta. Kenapa? Karena SDM-nya baru 1994. Nah, untuk bisa melayani 82,9 juta, kita butuh 30.000 SDM yang bisa membawa program ini ke daerah-daerah dan membentuk satuan pelayanan pemenuhan gizi. Kapan selesai? Nah, sekarang sedang pendaftaran dalam proses seleksi dari 120 ke 90.000, dari 90.000 ke 45.000, nanti akan didapatkan pendidikan sejumlah 30.000 yang akan selesai di akhir Juli. Makanya percepatan baru bisa dilakukan pada bulan September karena faktor SDM. Pertama, bahwa anggaran ini kan dilakukan terpusat ya oleh Badan Gizi langsung ke daerah masing-masing. Nah, kemudian mekanisme penganggaran itu dan pencairannya masing-masing satuan pelayanan pemenuhan gizi biasanya akan membuat usulan per 10 hari terkait jumlah penerima, kategori penerima, jenjang usia, termasuk juga apakah itu ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, sampai anak sekolah pesantren, dan kemudian ada di daerah mana. Nah, dia satuan pelayanan akan melihat indeksnya. Nah, kemudian mereka membuat usulan, kemudian diusulkan ke Badan Gizi, tapi kemudian uang itu tidak cair dari Badan Gizi, tapi langsung dari KPPN, langsung ke satuan pelayanan. Jadi tidak melalui rekening Badan Gizi. Nah, dipertanggungjawabkan juga demikian. Nah, kita berusaha kontrol dengan baik anggaran itu, makanya kemudian untuk bahan baku dan operasional kan at cost ya. Secara internal kami juga pantau, tentu saja ada inspektorat, ada pengawasan internal, tapi tentu saja juga kami membutuhkan pengawasan dari lembaga lainnya, termasuk kami dari awal selalu bekerjasama dengan BPKP untuk penentuan tarif, penentuan mekanisme, dan lain-lain. Kami juga konsultasi secara hukum dengan BPK, dan sekarang untuk program pengadaan satuan pelayanan yang anggaran dari APBN, kami selalu konsultasi dengan kejaksaan, dan kami kemarin juga datang ke KPK untuk mendapatkan bimbingan mitigasi terkait pencegahan-pencegahan yang dilakukan. Itu dari segi secara formal. Status gizi anak ini kan jangka panjang, ya, jangka panjang. Tapi yang indikator yang paling mudah yang bisa langsung didapatkan dari berbagai wilayah adalah tingkat kehadiran anak. Ya, itu sudah terbukti meningkatkan tingkat kehadiran anak dari rata-rata mungkin 70-80%, sekarang itu di atas 95% anak hadir ya. Tapi selain itu sebetulnya dengan anggaran yang ada dan kami untuk mengintervensi gizi anak-anak ini butuh bahan baku. Nah, bahan baku ini berasal dari dunia pertanian. Jadi sebetulnya kami harapkan program ini justru akan meningkatkan ketahanan, kemampuan, produktivitas pertanian Indonesia. Dan dari situ akan lahirlah entrepreneur-entrepreneur baru yang secara ekonomi dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat. Dampaknya ada dua, satu yang langsung bekerja di satuan pelayanan, yang kedua adalah seluruh komponen yang ikut menjadi rantai pasok untuk kebutuhan intervensi Badan Gizi untuk memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat. Karena ini program yang cukup besar, Badan Gizi kemudian berfungsi menjadi dua, satu meng-create new emerging market, jadi market baru diciptakan oleh Badan Gizi. Yang kedua, Badan Gizi berperan sebagai optaker terdepan. Jadi apapun nanti yang diproduksi di daerah bisa diserap oleh Badan Gizi karena kebutuhan akan bahan baku itu yang cukup besar. Ya, ini adalah program investasi terbesar ya pemerintah Prabowo Gibran
untuk SDM masa depan Indonesia.